الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعله رحمة للأنام إلى خير ما يرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jawab salat Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Hari ini kita diberikan Allah karunia masih dapat melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, salat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah senantiasa mendapatkan keridhaan Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan azim baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga, pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, salat Jumat dirahmati Allah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 8 September 2023, yaitu tanggal 22 Safar 1445 Hijriah. Tentu ini suatu perjalanan yang tidak bisa kita pungkiri. Semakin hari jumlah hitungan umur kita bertambah, namun hakikatnya adalah berkurang. Jasa umur hidup kita semakin berkurang. Karena ini satu kepastian, sesuatu yang pasti di dalam kehidupan ini adalah kematian. Karena itu Allah peringatkan dalam surat Al-Imran 185, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui yang namanya maut. Ini sesuatu yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya balasan yang sempurna, kenikmatan yang abadi adanya di hari kiamat, di hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu pun kalau kamu dijauhkan dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang memperdaya saja, kehidupan yang hanya hiasan mata, sementara saja, atau hanyalah satu fata morgana, kelihatan nikmat namun tidak senikmat apa yang dijanjikan Allah dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu hari ini khutbah kita mengambil nasihat dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bahwa hidup itu adalah persinggahan, di mana Imam Ghazali membuat suatu perumpamaan. Ada suatu kapal besar yang berlayar yang dikendalikan oleh seorang nakhoda. Di dalamnya banyak penumpang. Dalam suatu perjalanan ini tentu melewati laut, terombang-ambing melalui samudera, maka berlabuhlah kapal besar tadi di suatu pulau. Pada saat berlabuh di suatu pulau, sang nakhoda memberikan perintah kepada seluruh penumpang untuk turun sebentar. Turun sebentar.
turun sebentar berbekal. Silakan, karena perjalanan kita yang sesungguhnya masih jauh, kata nakoda, maka kalian semua penumpang turun sebentar untuk mencari bekal, mencari perbekalan, mencari akomodasi, mencari makanan untuk dibawa menuju ke pulau yang sesungguhnya. Maka hadirin, ada beberapa kriteria penumpang yang singgah di pulau ini. Pertama, penumpang yang hanya terbengong bingung menonton keindahan pulau tadi, padahal di situ sudah banyak fasilitas, terserah mau pilih apa untuk bekal. Yang kedua, ada yang mengambil bekal hanya seperlunya saja, karena dia tahu ini persinggahan. Dia pilih bekal-bekal yang terpenting yang akan dibawanya kepada tujuan yang sebenarnya. Bekal-bekal utama dikumpulkan sehingga dia mampu membawanya dengan benar. Kemudian yang ketiga, kelompok yang berambisi membawa bekal sebanyak-banyaknya, terseok-seok, dibawa masuk ke kapal sehingga tidak muat, dia pun tergelincir waktu masuk kapal. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, tidak mengambil apa-apa tapi tidak juga kembali ke kapal. Maka sang nakoda memerintahkan seluruh penumpang masuk kapal, yang tidak masuk kita tinggalkan, kapal tetap berlayar menuju kepada tujuan yang sebenarnya. Akhirnya kapal berlayar menuju kepada tujuan yang sesungguhnya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, lantas apa tamsil atau nasihat yang ada di dalam kisah ini? Kisah yang pertama, nakhoda, adalah artinya memberi suatu petunjuk. Inilah yang dikatakan kitabullah, tuntunan Al-Quran yang ada di dalam rambu-rambu ini yang dibacakan oleh nakhoda tadi. Penumpang yang pertama bingung, bengong, tidak punya apa-apa. Penumpang yang kedua mengambil yang penting-penting, yang pokok-pokok, sehingga dia mampu membawanya dengan benar menuju kepada tujuan pulau yang sesungguhnya tadi. Kelompok yang tiga, yang berambisi, yang rakus, sehingga dia membawa semua beban. Dia bawa yang baik juga, namun dia juga banyak membawa duri, onak, segala macam yang di hutan dibawanya semua sehingga dia tergelincir. Yang terakhir, yang tidak mau pulang, dia merasa nikmat, dia terpesona dengan keindahan pulau itu, dia tinggal kapal pun berlayar. Singkat cerita, kapal sampai pada tujuan. Lantas apa makna ini? Bahwa kata Imam Ghazali, pulau yang dimaksud itulah dunia dengan wamal hayatun mata'ul ghurur, tapi hanya tipuan mata, kesenangan yang menyesatkan. Penumpang yang pertama tadi itulah penumpang yang tidak dapat apa-apa, lah diberi kesempatan, dikasih umur panjang, tapi tidak mau beramal soleh, dia hampa menghadap Allah. Penumpang yang kedua, ini yang benar, mengambil hal-hal yang positif yang ada di pulau itu, yang ada di dunia itu, itulah bekal amal ibadahnya. Dia tinggalkan yang tidak baik. Ini yang pulau yang dilewati ini, dia kembali ke kapal dalam keadaan selamat. Yang ketiga, seluruh jenis diambil, dosa dibawa, pahala juga dibawanya, bercampur baur sehingga dia tidak selamat masuk dalam kapal. Dan yang terakhir, yang tertinggal, inilah manusia yang hura-hura di muka bumi ini. Dia lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan. Dia lupa akan kembali kepada pulau yang dituju yang sebenarnya. Nakhoda mengajak kita, Quran menuntun kita menuju kepada pulau sesungguhnya, itulah pulau akhirat. Maka selamatlah orang-orang yang berbekal amal ibadah itu menuju pulau akhirat. Oleh karena itu perhatikan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Silakan, kata Allah, kamu sudah diberi hidup di muka bumi ini, berbekallah kamu, banyak-banyak bekal. Bekal apa saja silakan, namun ingat, sebaik-baik bekal yang kamu kumpulkan dan yang akan kamu bawa kembali kepada Allah adalah at-taqwa, bekal takwa. Kenapa? Karena kamu adalah makhluk pilihan. Karena kamu adalah makhluk yang diberi akal.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbuat takwa karena kamu diberi akal. Akal inilah yang diajarkan sebagai simbol yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Janganlah kamu tertipu dengan keindahan dunia ini, karena dunia ini adalah persinggahan. Kita tidak mungkin singgah itu untuk selama-lamanya. Namanya singgah pasti akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat menuju perjalanan yang sesungguhnya. Kita mengumpulkan bekal-bekal yang baik di alam semesta ini yang ada di alam fana, alam muka bumi ini, untuk menuju alam baka, alam kekal, yaitu akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazaru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Orang-orang yang merugi itu adalah orang yang orientasinya hanya melihat urusan dunia saja ke atas. Dia memandang urusan din, urusan agamanya itu ke bawah. Yaqulullah ta'ala aratuhu falam yuridni fataraktu. Maka dalam hadis kursi ini dikatakan Allah telah memberi peluang mereka hidup di muka bumi ini, tapi mereka tidak menginginkan Allah. Maka inilah termasuk orang-orang yang tertinggal di dalam pelayaran menuju pulau akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الله أكبر. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الظالمين ودمر أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر وانصر
والسيوف المختلفة والسديد والريحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يقول يعطي العيسى الوعيد يسلكم ويجعل البشر المنتظر يعيذكم لعلكم تزكون واذكروا الله العظيم يذكركم وهو يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة